Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 2104234. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi di pertemuan 11 dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, yang pertama adalah pengertian kuliah kerja lapangan atau KKL. Nah, di mana kuliah kerja lapangan adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam masyarakat yang mungkin tidak ditemukan di kampus. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam kuliah kerja lapangan. Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan dari kuliah kerja lapangan tersebut. Nah, tujuan ini dapat mencakup memperoleh pengalaman praktis di bidang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, dan memahami tantangan dan peluang dalam bidang ini serta mengeksplorasi solusi potensial untuk tantangan tersebut. Nah, kedua ada identifikasi organisasi atau lembaga yang potensial bekerja di bidang ini. Ini dapat mencakup lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan swasta. Yang ketiga ada hubungan organisasi atau lembaga untuk menanyakan kemungkinan melakukan kuliah kerja lapangan dengan mereka. Nah, ini dapat melibatkan mengirimkan surat perkenalan, resume, dan proposal yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup kuliah kerja lapangan. Nah, yang keempat, setelah tempat kuliah kerja lapangan telah diperoleh, maka langkah selanjutnya siapkan diri untuk kuliah kerja lapangan dengan meneliti organisasi atau lembaga, masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang mereka tangani, serta kebijakan dan peraturan yang relevan. Nah, yang kelima, selama kuliah kerja lapangan tersebut, amati dan ikut serta dalam kegiatan organisasi atau lembaga dan dokumentasikan pengalaman dan observasi Anda. Nah, yang keenam, adanya analisis data yang dikumpulkan selama kuliah kerja lapangan dan siapkan laporan yang merangkum temuan dan rekomendasi Anda. Nah, yang ketujuh, adanya presentasikan laporan organisasi atau lembaga dan cari umpan balik dan masukan dari mereka. Nah, yang kedelapan, refleksikan pengalaman dan pembelajaran Anda selama kuliah kerja lapangan dan tentunya identifikasikan area untuk studi atau eksplorasi lebih lanjut. Nah, perlu dicatat bahwa langkah-langkah spesifik untuk belajar lapangan tentang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup bervariasi tergantung konsep dari tujuan dari kuliah kerja lapangan tersebut. Nah, tujuan dari praktik kerja lapangan dalam bidang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup antara lain adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam bidang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, memahami tantangan dan peluang dalam bidang ini, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk tantangan tersebut. Nah, selain itu, praktik kerja lapangan juga bertujuan untuk mengidentifikasikan organisasi atau lembaga yang bekerja di bidang ini, serta menghubungi organisasi atau lembaga untuk menanyakan kemungkinan melakukan kuliah kerja lapangan dengan mereka dan mempersiapkan diri untuk kuliah kerja lapangan. Nah, dari masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang mereka tangani serta kebijakan dan peraturan yang relevan. Nah, selama kuliah kerja lapangan, mahasiswa akan mengamati dan ikut serta dalam kegiatan organisasi atau lembaga dan mendokumentasikan pengalaman dan observasi mereka. Nah, setelah kuliah kerja lapangan tersebut, maka akan menyusun laporan dan merangkum temuan dan rekomendasi mereka. Nah, tujuan akhir dari praktik kerja lapangan adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk karir di bidang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, beberapa manfaat dari praktik kerja lapangan dalam bidang administrasi kependudukan dan lingkungan hidup antara lain, yang pertama adalah mendapatkan pengalaman praktis di bidang AKLH yang dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk karir. Yang kedua, memahami tantangan dan peluang dalam bidang AKLH dan serta mengeksplorasi solusi potensial untuk tantangan tersebut. Sekian materi dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.